Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita ketemu lagi ya di channel YouTube ini bersama dengan saya Dr. Iksantoro. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita tentang cara mudah membuat khotbah topikal. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua dan juga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mengajukan permohonan untuk dibuatkan tutorial ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketemu lagi sebagai lanjutan dari seri cara mudah membuat khotbah, dan kali ini saya akan membawa kita menjelaskan cara mudah membuat khotbah topikal. Jadi sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, khotbah topikal ini dimulai dengan menentukan topik. Topiknya itu misalnya bisa ketuhanan Yesus, karya Roh Kudus, bahasa roh, pernikahan Kristen, berkat ketaatan, dan lain-lain. Itu tergantung kita yang merumuskan. Pokoknya dimulai dengan menentukan topik. Saya sudah menjelaskan ya di video saya yang sebelumnya tentang hal ini. Nah, khotbah topikal itu dimulai dengan tema, lalu garis besarnya itu sesuai dengan kepentingan atau arah temanya, dan khotbah topikal ini didasarkan bisa satu kitab, satu perjanjian, atau bahkan seluruh kitab. Nah, begitu. Saya juga sudah menjelaskan di video-video saya sebelumnya, struktur khotbah itu seperti ini. Sekali lagi, bagi kita yang belum menonton, ada baiknya kita menonton supaya Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengikuti penjelasan saya di video ini dengan lebih baik. Nanti bisa dicari cara mudah membuat khotbah seri 1, lalu cara mudah membuat khotbah seri 2, cara mudah membuat khotbah seri 3, cara mudah membuat khotbah seri 4. Dan ada yang lain juga sebenarnya, yaitu cara mudah membuat khotbah tekstual. Nah, nanti semua silahkan dicari di Iksantoro Channel, silahkan ditonton sebelum menonton video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan fokus menjelaskan cara mudah membuat khotbah topikal. Nah, misalnya ini saya mengambil tema, karena khotbah topikal itu kan dimulai dengan tema tadi ya. Misalnya saya mengambil tema klaim Yesus sebagai Allah. Kalimat tanyanya, apakah ada bukti bahwa Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah? Kalimat peralihannya, bukti-bukti bahwa Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Nah, yang pertama garis besarnya ya, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, atau Yesus pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, lalu saudara buktikan gitu ya, di mana terdapat Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, pertama di Yohanes pasal 8 ayat 57 sampai 59, lalu dijelaskan. Kedua ada di Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 33. Nah, Bapak Ibu jelaskan. Ketiga ada di Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 46. Bapak Ibu jelaskan. Keempat ada di Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 14. Bapak Ibu jelaskan. Dan kelima ada di Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 9. Lalu Bapak Ibu jelaskan. Yang kedua, Yesus pernah menggambarkan dirinya sebagai Tuhan. Di mana buktinya? Ada di Alkitab. Nah, yang pertama, gambaran pertama, Yesus adalah roti hidup. Itu ada di Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Gambaran kedua, Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 sampai 14. Gambaran 3, Yesus adalah pintu. Yohanes 10 ayat 7 sampai 11. Dan gambaran keempat, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 21 sampai 27. Nah, inilah garis besar saya ya gitu ya, yang menopang tema ini, klaim Yesus sebagai Allah. Nah, ini cara membuat khotbah topikal. Jadi ditentukan temanya terlebih dahulu gitu ya. Garis besarnya mengikuti arah tema ini atau kepentingan tema ini. Nah, lalu dicari ayat-ayat pendukungnya. Seperti itu cara membuat khotbah topikal. Gampang ya? Oke, saya kasih deh contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya saya merumuskan tema memberitakan Injil. Nah, ini ya, kalimat tanyanya, mengapa kita harus memberitakan Injil? Kalimat peralihannya, alasan-alasan kita harus memberitakan Injil adalah sebagai berikut. Garis besar pertama,
Karena keadaan manusia yang belum percaya Yesus. Seperti apa keadaannya? Mati di dalam dosa, Efesus 2 ayat 1. Dosa telah mencerai-beraikan manusia dari Allah atau terpisah dengan Allah, Yesaya 59 ayat 2. Semua orang berada di bawah hukuman Allah, Roma 3 ayat 9 sampai 23 dan 6 ayat 23. Lalu yang kedua, beberapa sifat dan sikap manusia. Apa saja itu? Gemar melakukan yang jahat. Ini ayat-ayat pendukungnya. Gitu ya. Lalu belum mempunyai panca indera rohani. Nah ini Yohanes 3 ayat 3, 1 Korintus 2 ayat 14. Yang ketiga, sia-sialah segala usaha, amal dan kebenaran dirinya. Efesus 2 8 9, Roma 3 ayat 20. Lalu yang ketiga, alasan memberitakan Injil karena ladang sudah menguning. Yohanes pasal 4 ayat 35. Alasan keempat, karena itu perintah langsung dari Allah atau perintah Allah secara langsung. Ada di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Dan yang kelima, karena status orang percaya. Apa itu statusnya? Kita itu orang percaya adalah garam dan terang dunia yang diperintahkan untuk menggarami dan menerangi dunia yang gelap. Dan kita itu statusnya sebagai saksi. Saksi itu tugasnya cerita. Cerita tentang apa? Keselamatan yang kita sudah peroleh. Nah, ini alasan-alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Jadi seperti ini Bapak Ibu cara membuat khotbah topikal. Gampang banget. Silahkan dirumuskan temanya, lalu dibuat garis besar sesuai dengan kepentingan tema ini, lalu dicari ayat pendukungnya. Nah, ini cara membuat khotbah topikal dengan mudah. Dan nanti struktur khotbahnya tentu harus dibuat seperti ini, gitu ya. Ada pendahuluannya, ada ide khotbah, kata-kata pendahuluan, kalimat tanya, kalimat peralihan, lalu isi khotbahnya. Nah, ini kalau bisa masing-masing garis besar dijelaskan, lalu dikasih ilustrasi penerapan, lalu setelah itu dikasih penutup. Seperti itu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, cara mudah membuat khotbah topikal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.